Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Rosmia Naila dari kelas 12 IS 4 asal sekolah SMAN 7 Kabupaten Tangerang. Saya akan menjelaskan tentang integrasi dalam mempertahankan bangsa Indonesia untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Yang meski diketahui, integrasi bangsa adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Jadi, kita sebagai masyarakat harus menjaga integrasi bangsa walaupun masyarakat kita memiliki kemajemukan dalam segala aspek kehidupan untuk menjaga integrasi bangsa. Contoh dari sikap memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan dengan cara 1. Menanamkan gotong royong, 2. Menanamkan sifat tolong-menolong, 3. Otonomi daerah, 4. Menanamkan sifat kekeluargaan, 5. Musyawarah dalam pengambilan keputusan, 6. Kerjasama antar umat beragama yang berbeda, 7. Tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Jadi, mempertahankan integrasi bangsa, negara kita Republik Indonesia memang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan itu tidak serta membuat kita bebas dari penjajahan. Pada saat itu, Belanda tidak langsung mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Belanda bahkan tidak mengakui hasil perjanjian Linggarjati yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Alih-alih, Belanda melancarkan serangan yang dikenal sebagai agresi militer. Akibatnya, kedaulatan dan persatuan bangsa terancam dan memicu adanya perlawanan di berbagai daerah. Masa-masa ini disebut sebagai masa revolusi fisik yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Karena selain berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, para pejuang juga berjuang untuk mempersatukan NKRI yang dipecah belah oleh Belanda. Untuk meredam konflik antara Indonesia dan Belanda, PBB yang diwakili oleh Komisi 3 Negara yang menengahi perundingan yang diadakan di sebuah kapal milik Amerika Serikat bernama USS Renville. Perwakilan Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, sementara perwakilan Belanda diketuai oleh Gubernur Jenderal Van Mock. Perundingan tersebut dinilai menguntungkan bagi Belanda karena Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Selain itu, perundingan Renville menghasilkan pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Hasil perundingan ini mendapat kesamaan dari rakyat Indonesia dan menyebabkan Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri dan menjadi pihak oposisi yang menentang pemerintah. Amir Syarifuddin kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat dan bergabung dengan Partai Komunis Indonesia, atau bisa disebut juga dengan PKI. Puncak dari perlawanannya adalah pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Jadi, mengapa integrasi atau keutuhan bangsa dapat dilakukan dengan cara mempertahankan dasar negara, menciptakan ketahanan sosial, dan memiliki wawasan Nusantara? Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.